Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, kelas Biomek T2, pada kesempatan kali ini ingin memaparkan hasil pengerjaan soal kelompok kami. Next. Nah, berikut adalah anggota kelompok B. Nah, soal problem nomor 5.2. Consider a person performing shoulder exercise by using dumbbell shown by figure 5.11. The forces acting on the arm and the mechanical modes of the system are shown in figure number 5.12. For the system, assume that the arm of the person is fully extended to horizontal. Point O designates the axis of the rotation of the shoulder joint. A is the point of attachment of the deltoid muscle to the humerus. Point B is the center of gravity of the entire arm. And point C is the center of gravity of the dumbbell. The distances between the axis of rotation of the shoulder joint, point O, and point A, B, and C are 17 centimeter, B 33 centimeter, and C 63 centimeter. The dumbbell weighs WO 64 Newton. And for this position of the arm, it is estimated that the magnitude of the muscle force is 1051 Newton. If the lines of action of the muscle and the joint reaction forces make an angle of 18 degrees and 12 degrees with the horizontal respectively. 1. Determine the magnitude of reaction force at the shoulder joint. 2. Determine the total weight of the arm. And 3. Determine the magnitude of the muscle and joint reaction forces when the weight of the dumbbell is increased by 5 Newton. Baik, di sini saya Giansani Ecayani Sarah dengan NIM akhir 054 akan menjelaskan jawaban dari soal A yang berbunyi determine the magnitude of reaction force or FG at the shoulder joint. Yang mana pada soal ini itu mencari besarnya gaya reaksi pada sendi bahu. Nah, berdasarkan free body diagram pada gambar yang kanan, tumpuan atau poros dari gaya yang dihasilkan seseorang apabila sedang melakukan olahraga dumbbell itu pada bahu. Yang mana di sini tumpuannya itu pada titik O, yang mana itu merupakan sendi pergerakan. Kemudian karena pergerakan dari olahraga tersebut menitik beratkan pada sumbu X, yang mana sumbu X itu sumbu yang sejajar, maka untuk mencari nilai Fj itu bisa direpresentasikan dengan sigma Fx sama dengan 0, yang mana pada pergerakan sumbu X ini dipengaruhi oleh nilai Fjx dan Fmx. Nah, bisa dilihat pergerakan dari Fjx dan Fmx itu memiliki arah yang berbeda-beda, di mana Fjx itu berarah ke kanan dan Fmx itu ke kiri. Oleh karena itu, dari nilai sigma fx itu dapat direpresentasikan menjadi fjx dikurangi fmx sama dengan 0, maka nilai fjx itu akan bernilai sama dengan nilai fmx. Kemudian untuk mencari nilai fmx itu menggunakan fm cos theta, yang mana cos theta itu sudah diketahui nilainya 18 derajat. Dengan nilai FM sudah diketahui juga sebesar 1051 Newton. Yang mana nilai FM itu adalah gaya pada otot ketika mengangkat dumbbell, sehingga didapati nilai sebesar 1051 cos 18 derajat, sehingga nilai FMX itu sebesar 999,56. Kemudian karena FMX sama dengan FJX dengan nilai 999,56, maka nilai FJ itu dapat dicari dengan cara rumus FJX dibagi dengan cos beta, yang mana nilai
FJX-nya sudah diketahui yaitu 999,56 dibagi dengan cos beta atau cos 12 derajat dengan nilai cos 12 derajat yaitu 0,978148. Kemudian nilai FJ dapat diketahui sebesar 1021,9. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa besarnya gaya reaksi F pada sendi bahu itu sebesar 1021,9 Newton. Baik, perkenalkan nama saya Marsin Permana dengan NIM terakhir 001. Sini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal yang B dengan bunyi determine the total width of the arm. Jadi, pertama yang diketahui dalam soal ini adalah panjang A-nya dari titik 0 ini ke titik A, lalu titik B dari 0 atau O ini ke titik B, dan selanjutnya ada titik C yaitu dari 0 ke C, dan BO-nya dari C ke bawah itu 64 Newton dan FM-nya dari besar 1051 Newton. Jadi karena di sini saya menggunakan ini sigma M0 sama dengan M0 sama dengan 0, yaitu momen di titik 0 itu adalah 0. Jadi yang pertama kita hitung adalah untuk mencari FMY dengan rumus di atas ini. Jika mencari FMY maka itu FM dikali sin dari 18. 18 ini dihasilkan dari sudah diketahui di awal tadi. Jadi rumusnya adalah di sini karena titik porosnya ada di 0, maka min FMY, karena FMY ini berlawanan dengan jarum jam, makanya di awal dikasih dengan min, ditambah W ini dikali dengan panjangnya B. Kenapa plus? Karena searah dengan jarum jam, ditambah lagi dengan B0 kali C. Jadi jabar sifat ini jadi FMY-nya diketahui min 324,78 dikali A-nya 17, ditambah W, karena kita cari W-nya, dikali 33, dan ditambah B0-nya 64 dikali 63. Jadi ini min 324,78 kali 17 itu dikalikan dulu, habis itu dibawa ke kanan menjadi plus, habis itu 64 dikali 63 ini dikalikan dulu, terus dibawa ke sebelah kanan sama dengan jadinya min, jadi hasilnya ini tadi dikurangi tadi, hasilnya 1489,3 dibagi dengan 33 dari W-nya sini. Jadi ketemunya adalah W sama dengan 45,1 Newton. Jadi kesimpulannya adalah total dari weight of the arm-nya adalah 45,1 Newton. Oke, saya akan melanjutkan. Saya Anggiani Safitri dengan NIM terakhir 020 akan melanjutkan poin C dari soal tersebut. Nah, pertanyaan dari poin C yaitu determine the magnitude of the muscle atau force M1 and joint reaction FJ1 forces when the weight of the dumbbell is increased by 5 Newton. Jadi kita definisikan dulu weight dari dumbbellnya sebagai WO1 sama dengan diketahui nilai awal WO sama dengan 64 ditambah dengan 5 Newton berarti 69 Newton. Nah, di sini saya menggunakan rumus seperti yang di poin B, yaitu momentum di titik O sama dengan 0 dengan unsur-unsur jarak dari pusat rotasi atau sendi bahu ke FM, yaitu definisikan sebagai A, dikurangi jarak dari pusat rotasi ke weight of arm atau W, yang didefinisikan sebagai B, sehingga B dikali W, dikurangi lagi jarak antara pusat rotasi di sendi bahu dengan berat dumbbell di WO1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut kita mendapatkan persamaan FM1Y sama dengan B dikali W ditambah C dikali WO1 per A, di mana A adalah jarak
dari pusat rotasi ke gaya, B adalah jarak dari pusat rotasi ke berat keseluruhan arm, dan C adalah jarak dari pusat rotasi ke dumbbell. Sehingga dapat dimasukkan nilai-nilai yang diketahui, yaitu B sebesar 33 cm atau 0,33 meter, dikalikan dengan W yang sudah dicari pada poin B tadi sebesar 45,2. Ditambah jarak dari pusat rotasi ke dumbbell, yaitu sebesar 0,63 meter atau 63 cm, dikalikan dengan W01 yang diketahui di awal tadi sebesar 69 Newton. Dibagi dari jarak A, yaitu 17 cm atau 0,17 meter. Didapatkan FMY1 sama dengan 343,45 Newton. Nah, untuk mencari FM1 atau magnitude of the muscle force, kita dapat membagi FM1Y dengan sin dari alfa, yaitu 18. Alfa sendiri merupakan sudut yang terbentuk antara gaya dengan pusat rotasinya. Dapat dimasukkan nilainya 343,45 dibagi dengan sin 18, diperoleh muscle force-nya sebesar 111,43 Newton. Selanjutnya, untuk mencari joint reaction force-nya, kita menggunakan rumus sigma Fx sama dengan 0, di mana Fx ini merupakan gaya-gaya yang terjadi searah dengan sumbu X. Yang unsur-unsurnya ada Fj1X dan Fm1X yang berlawanan arah, sehingga dapat disimpulkan besar dari Fj1X dan Fm1X itu sama, dikarenakan sigma dari Fx sama dengan 0. Nah, Fj1X bisa dicari menggunakan Fm1 dikalikan cos theta, yaitu 18. Nah, Fj1X kita masukkan nilai-nilainya. Fm1 sebesar 1111,43 dikalikan dengan cos 18. Dan kita dapatkan nilai dari Fj1X-nya sebesar 1057 Newton. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Fj1X yang kemudian kita bisa mencari nilai dari Fj1 atau joint reaction force-nya dengan cara membagi Fj1X dengan cos beta, yaitu 12. Jadi Fj1X dibagi cos 12 sama dengan 1080,6 Newton. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.